Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masih di tambaknya Mas Yuda ini malam hari. Ini Mas Yuda mau ngapain ya ini? Mau menebar kapur di tambak. Kenapa tambaknya harus dikasih kapur? Ya kalau kapur itu tujuannya untuk kulit udang yang udah tua dia bisa molting lagi, kulit udang yang muda itu yang baru molting bisa cepet tua. Ini biasanya penggunain kayak gini berapa hari gitu Masnya? Ya kalau saya pribadi untuk 1 minggu itu 3 kali ngapur ya. Itu wajib ya? Ya diwajibkan lah sebenarnya kalau kapur itu buat udang. Jadi kalau cuaca pas habis hujan itu kita kapur agar menjaga suhu airnya. Nggak ada efeknya gitu? Nggak ada efeknya. Biasanya pakai kapur apa? Kalau kapurnya pakai kapur aktif yang bisa disebut orang sini kapur hidup itulah. Ada campurannya nggak? Campurannya cukup, saya kalau campurannya pakai M4 ini kurang lebih ya 2 tutup lah. Gak usah banyak-banyak, kalau banyak-banyak juga dampaknya nggak bagus. Ini nggak dikasih campuran? Campurannya M4 itu Udah tadi ya? Udah dicampur. Nah setelah itu Setelah itu ya langsung kita tebar aja ke tambak, kita aplikasikan biar sampai rata gitu. Oke, ayo. Oke. Nah, kita aplikasikan. Ya. Oke. Langsung kita aplikasikan. Gimana cara buangnya? Nah, gitu. Kita tebar sampai merata ya. Ya. Nah, jelas tujuan utama kita menebar kapur itu hanya untuk menjaga suhu airnya agar tetap hangat. Bagi pertumbuhan udang Ya cukup bagus juga dampaknya kalau kita sering-sering kasih kapur itu ke udang. berarti udang itu harus kita jaga kehangatannya ya. Ya, Oke. suhu airnya supaya tetap hangat. Kalau nebar kapur harus merata ya, jangan sampai cuma satu tempat aja, karena kalau kapur itu nggak bisa rata sendiri. Nah ini guys, seperti ini caranya Mas Yuda. Kalau menebar kapur itu kita harus keliling ya, jangan ke cuma satu tempat, apalagi cuma ke pojok-pojok aja. Tapi keliling ya Mas ya. Ya kalau yang bagus keliling sebenarnya kalau kita ngapur. Kalau nggak keliling, emang kenapa? Nggak bisa merata sendiri kalau kapur. Beda dengan Dia langsung mengendap gitu ya? ya, mengendap ke tanah, beda sama samponen. Ya, kalau tinggal sedikit ini kita tambah air lagi nggak apa-apa sih sebenarnya. Tambah lagi. Iya. Karena ini kan ngendap ke bawah. Kalau kapur hidup itu yang kita pakai kapur aktif. Iya. Beda sama TATO. Kalau yang dipakai TATO nggak perlu kita tambah air lagi, habis dia nggak ngendap ke bawah. Ini buat para petambak pemula ini harus diperhatikan ya kayak gini ya. Penting sekali ya. Kalau kapur ini khususnya buat ada udang ya. Kalau misalkan tambak masih kosong nggak diharuskan pakai kapur ini. Kita makainya yang CATO itu, kalau enggak
kapur dolomit kalau masih keadaan kosong tambaknya. Kalau yang ada udangnya pakai kapur yang seperti ini. Tapi kalau udangnya karena tambak udah ada udangnya jangan pakai dolomit, bisa keras udangnya malah. Oh gitu. Karena dolomit itu keras. Malah lebih keras ya Mas ya? Lebih keras kalau dolomit itu. Dan kita kalau nebar kapur posisi kincir harus hidup ya kalau yang udah kayak kincir. Sebenarnya nggak diharuskan malam hari kalau kita nebar kapur itu sesempet kita. Yang penting jangan posisi siang. Ya. Siang itu kan panas. Yang lebih bagusnya Mas? Ya kalau ibarat tambak panami yang belum ada kincirnya itu diharuskan pagi itu harus kita kapur. Kalau taburan kita banyak, yang jelas udang itu tadi kan ngambang Ya. karena kekurangan oksigen, jadi harus kita rutin ngapur. Setiap hari pun nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, ini nggak ada dampak fatal ke udang, nggak ada kalau kapur itu, karena kapur itu juga bagus sih sebenarnya buat tambak. Di lumpur juga bagus kalau kapur itu. Oke, kapur sudah habis. Ini udah selesai Sudah ini. selesai ini kita ngapurnya. Nah, Di kincir nonstop ya, jangan selesai ngapur kincir dimatiin. Kita harus nonstopin kincir agar merata kapur yang tadi kita tebar, biar keliling itu merata, nggak cuma di tempat-tempat itu aja. Karena kapur itu kalau posisi kincir mati ya cuma ngedepnya di suatu tempat itu aja yang kita tabur situ. berarti bakal kincir merata. harus setar hidup ya? Iya, harus setar hidup posisi kincir biar merata taburan kapur yang kita buang-buang ke tambak tadi. Cuma itu aja Ya, Mas? cuma itu aja yang metode yang saya pakai selama jadi petambak. Oke, nah itu metodenya Mas Yuda ya. Semoga bisa manfaat buat teman-teman yang pemula yang nambak yang masih sederhana kayak gini. Ya, ini saran yang cukup Ini termasuk bermanfaat lah. ini loh, bagiku sederhana ini bisa Iya. banyak yang nyontoh. Ya karena kita itu kan petambak, maunya kita itu panennya bagus tapi budget kita minim. Minim. Ya, ini sama seperti saya juga, budget minim. Yang penting kita nggak usah ngikutin orang-orang yang pakai obat-obatan ini itu. Kita Yang terlalu percaya sama mahal diri ya. sendiri saja lah. Modal sedikit kita panennya bagus, ngapain kita modal banyak kalau sama saja hasilnya. Kalau metode saya kayak gitu. Jadi nggak harus ngikutin apa kata orang. Yang kita ngobrol sama orang nggak apa-apa, saling sharing. Yang penting kita cerna lagi dari omongan teman-teman itu yang pakai ini itu. Yang kira-kira kita mampu. Ya, yang kira-kira kita mampu, yang menurut kita itu bagus buat kita. Jadi nggak usah semua obat-obatan tuh kita cobalah, malah dampaknya ke lahan itu nggak bagus. Nah itu tadi ya metodenya Mas Yuda. Semoga bisa manfaat buat teman-teman nambak. Ini udang panami ya? Iya, udang panami kalau ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Yuda ini. Oke, sama-sama. Atas waktunya. Siap. Besok ini kalau ada waktu bikin lagi nih. Oke, siap. Dengan Oke. senang hati bikin konten Kita terus. ini pokoknya kita intip terus kegiatan Mas Yuda ini. Oke. Nah cukup itu aja ya teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.